Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vito Selifatul Janah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Makkiyah dan Madaniyah. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang dasar atau kriteria untuk menentukan Makkiyah atau Madaniyah suatu surat atau ayat. Dan pendapat yang paling populer yaitu Makkiyah ialah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah meskipun turunnya di Mekah. Definisi ini adalah yang termasyhur populer di kalangan ulama karena mengandung pembagian Makkiyah dan Madaniyah secara safe dan tepat. Menurut definisi ini, maka surat Al-Maidah ayat 3 adalah Madaniyah meskipun turunnya di Arafah pada hari Jumat ketika Nabi melakukan haji wada. Demikian pula surat Al-Nisa ayat 58 adalah Madaniyah sekalipun turunnya di Mekah, Ka'bah, pada tahun pembebasan kota Mekah. Meskipun definisi Makkiyah dan Madaniyah yang terakhir ini dipandang sebagai definisi yang paling safe, namun secara objektif harus diakui bahwa semuanya itu mengandung 3 unsur yang sama, yaitu masa, lokasi, dan sasaran atau ayat atau surat yang turun. Bahkan juga mengandung unsur keempat, yakni topik. Klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jumlah surat Makkiyah adalah 94 surat dan jumlah surat Madaniyah berjumlah 20 surat. Sebagiannya lagi ada yang mengatakan jumlah surat Makkiyah sebanyak 84 surat dan Madaniyah adalah 30 surat. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sebagian dari surat-surat itu atau seluruh ayat-ayatnya ialah Makkiyah dan atau Madaniyah. Dan terdapat beberapa surat lainnya yang digolongkan ke dalam surat Makkiyah dan Madaniyah, tetapi di dalamnya ditemukan beberapa ayat yang statusnya berbeda. Atas dasar itulah, maka surat-surat dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, surat-surat yang keseluruhan ayatnya Makkiyah, tidak terdapat di dalamnya satupun dari ayat Madaniyah. Surat-surat yang termasuk kategori ini adalah 58 surat, di antaranya surat Al-Fatihah, surat Yunus, surat Ar-Ra'd, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, surat Shad, surat Fatir, dan surat-surat dalam juz 30 mulai dari An-Naba sampai dengan surat An-Nas. Yang kedua, surat-surat yang keseluruhan ayatnya Madaniyah, tidak terdapat di dalamnya satupun dari ayat Makkiyah. Surat-surat yang termasuk kategori ini ada 18 surat, di antaranya yaitu surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, surat Al-Hujurat, surat Al-Mumtahanah, dan surat Al-Munafiqun. Yang ketiga, surat-surat Makkiyah tetapi di dalamnya terdapat ayat Madaniyah. Surat-surat yang sebagian besar ayatnya adalah Makkiyah, sehingga berstatus sebagai surat Makkiyah, namun di dalamnya dapat dijumpai 1 atau 2 ayat yang dinisbatkan kepada Madaniyah. Surat-surat yang termasuk kategori ini ada 32 surat. Surat-surat tersebut ialah surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Al-Furqan, surat Az-Zumar, surat Asy-Syura, surat Al-Waqiah, dan lain-lain. Yang keempat, surat-surat Madaniyah tetapi di dalamnya terdapat ayat Makkiyah. Surat-surat yang sebagian besar ayatnya adalah Madaniyah, sehingga berstatus sebagai surat Madaniyah, namun di dalamnya dapat dijumpai 1 atau 2 ayat yang dinisbatkan kepada Makkiyah. Surat-surat yang termasuk kategori ini ada 6 surat. Di antara surat-suratnya yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Anfal, surat Al-Hajj, surat Al-Maidah, surat At-Taubah, dan surat Muhammad. Dasar-dasar klasifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar mayoritas, yakni sesuatu surat bila kebanyakan ayat-ayatnya ialah Makkiyah, maka dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Sebaliknya, bila kebanyakan ayat-ayatnya ialah Madaniyah, maka dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Yang kedua,
dari dasar kontinuitas, yakni di mana permulaan dari sesuatu surat diawali dengan ayat-ayat makiyah, maka surat-surat yang demikian dikategorikan sebagai surat makiyah. Begitu pula sebaliknya, bila awal dari suatu surat menyampaikan masalah-masalah hukum, maka disebut surat makiyah. Selanjutnya, para ulama menyimpulkan bahwa ada dua cara untuk mengetahui ayat-ayat makiyah dan madaniyah, yaitu yang pertama dengan cara simai naqli, maksudnya mengetahui makiyah dan madaniyah dengan cara melalui riwayat. Yang kedua, melalui cara qiyasi ijtihad, maksudnya mengetahui makiyah dan madaniyah dengan cara penetapan ijtihad yang didasarkan pada ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Ciri-ciri makiyah dan madaniyah sesuai dengan dhabit qiyasi yang telah ditetapkan. Maka ciri-ciri untuk surat makiyah ada dua macam, yaitu ciri-ciri yang bersifat qat'i dan ciri-ciri yang bersifat aghlabi. Yang pertama, ciri-ciri yang bersifat qat'i. Ciri-cirinya, setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya adalah maka surat makiyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafadz kalla adalah makiyah. Setiap surat yang terdapat di dalamnya lafadz ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu adalah makiyah, kecuali surat Al-Hajj. Setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umat manusia yang terdahulu adalah makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam alaihi salam dan iblis adalah makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Setiap surat yang dimulai dengan huruf tanhaj atau huruf abjad seperti alif lam mim ha mim dan sebagainya adalah makiyah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang kedua adalah ciri-ciri khas yang bersifat aghlabi. Yang pertama, ayat-ayat dan surat-suratnya pendek atau ijaz, nada perkataannya keras dan agak bersajak, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat dan menggambarkan keadaan surga dan neraka, mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia dan berjalan di atas jalan yang baik atau benar, membantah orang-orang musyrik dan menerangkan kesalahan-kesalahan kepercayaan dan perbuatannya. Terdapat lafaz sumpah atau qasam. Ciri-ciri surat madaniyah. Ciri-ciri qat'inya yaitu setiap surat yang mengandung izin berijtihad atau berperang atau menyebut hal perang dan menjelaskan hukum-hukumnya adalah madaniyah. Setiap surat yang memuat penjelasan secara rinci tentang hukum pidana, faraid atau warisan, hak-hak perdata, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perdata atau sivil, kemasyarakatan dan kenegaraan adalah madaniyah. Setiap surat yang menyinggung hal ihwal orang-orang munafik adalah madaniyah, kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Setiap surat yang membantah kepercayaan atau pendirian atau tata cara keagamaan ahlul kitab, yaitu kaum Kristen dan Yunani, yang dipandang salah dan mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya adalah madaniyah, seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan At-Taubah. Ciri-ciri yang bersifat aghlabi bagi surat madaniyah yaitu sebagian surat-suratnya panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya juga panjang-panjang atau itnab, dan gaya bahasanya cukup jelas di dalam menerangkan hukum-hukum agama. Yang kedua, menerangkan secara rinci bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan hakikat-hakikat keagamaan. Marhalah-marhalah atau fase-fase dari surat-surat makiyah dan madaniyah. Terdapat 3 klasifikasi mengenai marhalah pada surat makiyah dan madaniyah yang termaktub dalam Al-Quran, diantaranya marhalah ibtidaiyah. Di antara surat-surat yang turun dalam marhalah ibtidaiyah khitamiyah di Mekah ialah Al-Alaq, Al-Mudathir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Insyirah, Al-Adiyat, At-Takatsur, Al-Najm. Marhalah mutawasitoh. Di antara surat-surat yang turun dalam marhalah mutawasitoh di Mekah ialah Abasa, At-Tin, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, Al-Balad, Al-Hijr. Marhalah khitamiyah. Di antara surat-surat yang turun dalam marhalah khitamiyah di Mekah ialah As-Sofat, Az-Zuhruf, Ad-Dukhan,
Ad-Dzariyat, Al-Kahfi, Ibrahim, dan As-Sajdah. Keistimewaan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Keistimewaan surat Makkiyah ada 4, yaitu pembekalan akidah Islam dalam jiwa melalui ajakan beribadah atau menyembah kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada risalah Nabi Muhammad, kepada hari akhir, pembatalan keyakinan-keyakinan jahiliyah, penyembahan kepada selain Allah, serta pemunculan hujah-hujah dan bukti-bukti. Kemudian penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah, etika dan sebagainya. Perhatian terhadap rincian kisah para nabi dan umat terdahulu, penjelasan tentang ajakan para nabi terdahulu yang berupa akidah, sikap-sikap umat mereka tentang azab-azab di dunia yang turun kepada para pendusta sebagai balasan terhadap dusta-dusta mereka. Pendeknya, surat-surat dan ayat-ayat yang dibarengi dengan kuatnya pilihan diksi dan peristiwa. Keistimewaan surat Madaniyah yaitu Al-Quran berbicara kepada masyarakat Islam Madinah, pada umumnya berisi tentang penetapan hukum-hukum syariah, ibadah dan muamalah, sanksi-sanksi dan kewajiban-kewajiban, hukum jihad, dan lain-lain. Yang kedua, di antara orang-orang Islam di Madinah, hiduplah sekelompok ahli kitab bangsa Yahudi. Mereka selalu melakukan perbuatan licik memperdaya Islam dan pemeluknya. Maka Al-Quran di Madinah menjelaskan kesalahan akidah mereka dan mengajak mereka kepada Islam dengan argumentasi, bukti, dan dalil. Yang ketiga, pada umumnya ayat-ayat dan surat-suratnya panjang dan untuk menggambarkan luasnya akidah dan hukum-hukum Islam. Urgensi mempelajari dan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Mempelajari dan mengetahui surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, baik dari segi lafaz maupun makna dan isinya, sangat penting artinya dan akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi setiap orang. Menurut Az-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan bahwa sebagian faedah mempelajari mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah kita dapat membedakan dan mengetahui ayat yang mansuh dan nasikh. Yang kedua, kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Yang ketiga, dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran dan kesucian dan keaslian Al-Quran. Kegunaan atau faedah mempelajari dan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah yang lainnya ialah ilmu Makkiyah dan Madaniyah sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi klasifikasi berbagai periwayatan, pembenaran teks-teks, dan pembelaan terhadap penelusuran kebenaran sejarah. Dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah, seorang mufasir atau yang lainnya dapat mengenali dan sekaligus menelusuri jejak atau napak tilas rangkaian fase-fase dakwah Islamiyah dari awal hingga akhir. Yang ketiga, dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah, seorang mampu menghayati proses turunnya Al-Quran demi surat, Al-Quran surat demi surat, dan ayat demi ayat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari waktu-waktu, serta kelompok sosial yang satu kepada kelompok sosial yang lain. Dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat mengetahui persyaratan hukum Islam dan perkembangan yang sangat bijaksana serta bersifat umum. Dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah, seseorang dapat mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad dari celah-celah ayat-ayat Al-Quran. Dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah, dapat menghindarkan atau sekurang-kurangnya memperkecil seseorang dari kemungkinan salah faham menafsirkan Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.